Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pas ketiga baru murid. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Tumbit Melayu beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta seluruh jajarannya, Ketua RT terkhusus RT 1 dan 2, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, majelis taklim, pemuda, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka niatan yang sama, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, ketua PHBI Kampung Tumbit Melayu yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di dalam mengisi peringatan Isra Mi'raj dalam kesempatan ini. Dan memang kegiatan Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi di masa pandemi memang hampir-hampir banyak kampung, masjid, musalla dan langgar tidak sebagaimana sebelum pandemi. Jadi kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah siap mendengar, Bu? Bapak-bapak siap mendengar, Pak?
Saya dikasih waktu berapa lama Ustaz? 1 jam sanggup Bu? Karena sudah tadi didahului oleh kepala kampung, saya tinggal nambah-nambahin aja ya. Mudah-mudahan nanti sampai 30 atau 60 menit ke depan. Saya bersyukur dan terima kasih kepada panitia yang sudah lebih dahulu memberikan konsumsi ya. Karena kebiasaan pada saat kita ceramah konsumsi dibagi, maka konsentrasi jamaah biasanya ke konsumsi. Dan ini alhamdulillah sudah terbungkus rapi, tidak ada yang konsentrasi lagi ke konsumsi. Mudah-mudahan bisa konsentrasi ke saya. Ibu-ibu siap kita mulai Bu? Jam 10 kurang 5 menit. Insyaallah nanti kita berhenti jam 11 kurang 5 menit pula, kurang lebih. Siap Ibu? Tolong anak-anaknya, adik-adik kita sedikit-sedikit untuk diingatkan supaya juga mereka tidak terlalu ribut sebagaimana yang diingatkan oleh Bapak Kepala Kampung kita tadi. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya Ketumbit Melayu ini bernostalgia. Lama sekali tidak berdiri di tempat ini. Entah 3, 4, mungkin 5 tahunan ya. Jadi bersyukur sekali kepada teman-teman yang sudah menghubungi Pak Badar, Pak Ancoy, terima kasih. Rupanya anda kelupannya juga kita. Bapak Ibu hadirin, ama-ama, indah-indah, patuan-patuan, kawal kaparais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Isra wal Mi'raj pada hari ini bukan yang pertama kali. Dia sudah terulang dan terus terulang. Bahkan sebelum pandemi datang tidak sah rasanya, tidak lengkap rasanya kegiatan pengurus masjid, pengurus kampung kalau belum memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid dan seperti Isra Mi'raj seperti ini. Jadi kalau kita hitung berapa kali kita sudah memperingati apakah Maulid, Isra Mi'raj, ya sudah terulang dan terus terulang. Saya sudah dibantu oleh kepala kampung tadi, jangan sampai peringatan seperti ini hanya sekedar seremoni saja. Hanya sekedar kita ngumpulkan orang, kemudian infak dan sedekah, kita urunan, lalu kemudian kita kumpul. Tentu tidak hanya sebatas itu. Tapi kata kepala kampung, ada minimal oleh-oleh yang akan kita bawa. Tidak bisa 5-4, tidak bisa 4-3, tidak bisa 3-2, tidak 2-1. Nah kalau tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Kebakayaan itu. Namun biar sabiji jonda dapat dibawa. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham, sudah mengerti, cuma mengingatkan setiap peringatan seperti ini. Karena bicara Isra Mi'raj ini beda dengan bicara-bicara yang lain atau peringatan-peringatan yang lain. Masuk bulan Muharram kita bicara tentang hijrah, tahun baru Islam. Ada barangnya, ada bendanya, bahwa ini tahun baru Islam. Walaupun secara umum umat kita, umat Islam, kecenderungnya bukan kepada tahun baru Islam, tapi kecenderungnya ke tahun Masehi. Tapi tidak apalah. Yang pasti kalau sudah masuk Muharram, ada barangnya, ada apa yang diperingati? Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ada terlihat bahwa peristiwa itu benar-benar Rasulullah pindah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka syiar Islam, dalam rangka dakwah Islam.
Muharram, lalu kemudian ada momen begitu kita selesai Muharram, masuk kita yang namanya ke bulan Maulid. Ada barangnya, yaitu lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu dilahirkan, di kalangan ulama banyak berpendapat 12 Rabiul Awal. Ada barangnya, kelihatan Bapak Ibu, bahwa Maulid Rabiul Awal kita peringati daripada hari kelahirannya manusia agung, manusia pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk ke Zulhijjah. Apa yang ada di pikiran kita? Ada yang namanya pemotongan hewan kurban. Jelas barangnya. Ada kambingnya, ada sapinya. Ada upaya untuk kita meminta kepada warga, siapa yang sanggup, siapa yang mampu, ayo kita berkurban. Kalau Zulhijjah. Nah, hampir momen-momen di dalam Islam itu kebayang kalau sudah disebut bulannya, apalagi masuk bulan Ramadan. Wah, tidak ada yang tidak ngerti. Kalau Ramadan masuk, pasti sudah setiap orang yang beriman diwajibkan melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tapi orang beriman saja. Karena yang dipanggil dan diseru pada bulan Ramadan oleh Allah itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi kalau puasa bulan Ramadan lalu kemudian ada tetangga, teman dekat, saudara tidak berpuasa, boleh jadi dia tidak merasa terpanggil karena belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau di Kampung Tumbit beriman semua. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Ramadan bulan puasa, insya Allah semuanya puasa. Penuh masjid tarawih. Hatam Al-Quran kita ngaji. Itu di bulan Ramadan ada barangnya. Tapi begitu kita bicara tentang Isra Mi'raj, kata Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ustaz Manan diluruskan aja kalau salah baca Ustaz lah. Kita bukan qori masalahnya. Nah, ini ada Ustaz yang paham ini. Kita ini lompat-lompatan saja membaca. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, subhanallazi asra, yang telah memperjalankan hambanya laila, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, laila, bukan siang, di malam hari. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di kota Makkah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Yang kata Allah, sekelilingnya kami berikan berkah, kami berikan keberkahan, dan Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peringatan Isra Mi'raj ini gak kelihatan Bapak Ibu barangnya anu mana. Memang tahu-taunya disuruh sembahyang, tahu-taunya, tapi tidak kelihatan ini Bapak Ibu. Maka prosesnya yang
ingatkan oleh Allah kepada kita, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Karena urusan Isra Mi'raj ini tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita, tidak bisa kita jangkau dengan nalar kita, tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita, karena akan tidak masuk akal perjalanan ini. Kota Mekkah ke Palestina itu, kalau konon dulu menurut banyak riwayat, itu perjalanan yang tercepat menggunakan unta atau kuda itu 1 bulan. 1 bulan dari Mekah ke Palestina itu. Nanti kalau bolak-balik berarti menggunakan waktu 2 bulan. Tapi ini Allah perjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai semalam. Subuh dia sudah balik, sudah kembali. Maka akal tidak masuk. Makanya peristiwa ini begitu diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat yang lain, kepada penduduk Mekah yang beriman, semakin beriman, bahkan ragu terhadap keimanannya peristiwa ini, apalagi yang jelas-jelas kafir dan menantang. Pasti apalagi yang namanya Abu Jahal. Dia yang menjadi provokator. Apa kata Abu Jahal? Tuh, itu yang kau anggap hebat, yang kau anggap sempurna, udah gila itu. Diprovokasi masyarakat dengan harapan kalau masyarakat ini bisa terprovokasi. Tapi ternyata Bapak Ibu, proses pernyataan Rasulullah ini ada yang mendukung. Ini juga ketetapan dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semua masyarakat Mekah itu sudah percaya, enggak benar sudah Muhammad ini. Masa perjalanannya dari kota Mekah ke Palestina dalam waktu yang tidak sampai semalam. Tidak masuk akal dan tidak logika. Tidak bisa kita terima. Mustahil ini terjadi. Tapi begitu Abu Jahal sudah memprovokasi rakyat Mekah, masyarakat Mekah, tinggal satu lagi kata Abu Jahal. Kalau ini satu orang ini juga tidak percaya kepada Rasulullah, maka selesai sudah riwayatnya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, begitu Abu Bakar Siddiq ini diberikan pertanyaan, apa jawab beliau? Semua apa yang dikatakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan kalau tembok ini hitam padahal warnanya putih, maka aku tetap katakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Disitulah semakin kebakaran jenggot Abu Jahal kalah. Akhirnya dia tidak bisa memprovokasi rakyat Mekah. Disitulah banyak orang-orang yang beriman, tetapi dipalidasi dulu. Dipalidasi itu apalah? Bahasa kita apa Pak? Dipalidasi itu dicek-recek. Cek-recek apa lagi? Dipastikan bujur ndak ada ini. Bujur ndak ada ini ya berjalan ini. Jadi masyarakat itu harus peka. Jangan juga menerima berita langsung diterima. Cek-recek dulu Bu. Apalagi zaman medsos hari ini. Berseleweran berita-berita yang ndak jelas. Nah, kalau kita ndak bijak di dalam menggunakan medsos, ya kita jadi budaknya medsos. Kita jadi penghancur bukan pembaik. Kenapa? Begitu kita lihat postingan bagus menurut kita, bagi langsung. Begitu melihat berita bagus menurut kita, bagi langsung. Jangan dulu. Ya. Bahkan hal-hal yang baik sekalipun ya, masyarakat harus tetap
cross check, tabayyun, memvalidasi namanya. Nah, validasi masyarakat apa? Menguji Rasulullah itu dia berjalan atau enggak pada malam hari Isra ini. Rasulullah itu diberikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana di dalam perjalanan, dia melihat apa saja. Ternyata persis semua apa yang dipertanyakan oleh masyarakat Mekah kepada beliau itu sama persis, bahkan ada rombongan yang dilihat oleh Rasulullah dilewati. Kemudian mereka ini rombongan kehilangan kuda, kudanya bersembunyi di sebuah lembah, lalu Rasulullah berteriak bahwa kudanya ada di lembah ini. Ya mungkin bahasa kita ada anu kehilangan sapi, bercari-cari, diuji. Di mana sapi? Siring danau, bekat di pon. Nah Rasulullah begitu menunjukkan ada di lembah sesuatu, bahwa kuda yang tersesat ini teriakin ke bawah, sehingga rombongan ini mendengar suara entah dari mana arahnya, sehingga kuda itu bisa diketemukan. Dan begitu sampai ke Mekah, dipalidasi lagi, benar ndak ini? Disitulah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan dan meyakinkan bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Tapi bagi kita hari ini Bapak Ibu, masih juga itu sulit untuk menerima, sulit untuk bisa kita nalar dengan akal kita. Apa iya Rasulullah itu berjalankan dalam waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka saya sering meniru logika para ustadz supaya masuk akal. Bu, ibu, bu, bisa kita lanjut? Nggak lawas, nggak lawas. Ya. Jangan dulu pakai sak. Ya. Baru 15 menit telah mengumbang suaranya. Sarangin dipun rasanya. Bapak Ibu indah amma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahamkan logika ini supaya masuk akal kita, ada analogi yang memudahkan untuk menerima apa benar terjadi yang namanya Isra Mi'raj ini. Aku berangkat dari Tanjung, dari Sambat. Ini anakku mendengan nih. Ini anak ketujuh ini bu, anu rajin mendengan ini. Ya, anak terakhir. Karena 7 telah cukup jinyendanya. Namun aku ndak lagi. Nah, tapi jinya cukup saja telah bakaya jinya. Anu kita urus pempes susu. Telah saja jinya. Ah, ini. Jadi waktu berangkat andai Tanjung, sengaja atau enggak, ada samut di kantonganku ini nah. Sengaja atau enggak adalah, apalagi memang ku sengaja. Walau misalnya samut ku taruhkan di sini. Berangkatlah kami. Entah agak telat memang. Kedampang kuntai berangkat memang jam 8 supaya setengah 9. Tapi mohon maaf ada kendala. Jadi telat sarubit. Nah, dan itu habis ceramahkan dia, mulang kami ke Tanjung, ini semut di sakungku ini, ku lepas baju, semut itu keluar dari kantunganku ini. Dan itu ya keluar, batamu kawalnya. Assalamualaikum, bangsa semut. Oh guys. Aku baru andai tumbi tintai. Jadi jinya kawal-kawalnya ini, bujur-bujur, kau pakai satu. Badanmu halus. Banyak apa caranya? Kau ketumbit, tintai sambat lalu kau bapaling hari ini jua. Namun kau keluar andai asowa albina 4 sampai ke jalan saja, atau mungkin bahari-hari baru datang. Banyak apa kau melewati Labanan, melewati Teluk Bayur, Rinding, tidak masuk akal. Jadi jinya semut ini, oh memang amun aku meningguang bajalan, andang cada masuk akal.
Tapi ternyata aku lupa di kantungan dengan kantungan si Daud. Oh, nama itu bujurat tuh. Kira-kira demi itu, Bu. Logika kita bisa. Karena dalam konteks ayat asra bi abdi. Jadi Allah itu yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang ingin berjalan. Tapi Allah yang memperjalankan hambanya. Makanya Rasulullah tahu beres. Sama dengan si semut ini. Tahu beres saja ia. Kemana-kemana tujunya, ada kopilotnya. Ada kendaraannya. Malaikat Jibril yang mengawal dengan kendaraan yang disebut dengan kendaraan burak. Inilah yang meyakinkan kita bahwa benar-benar terjadi yang namanya Isra. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segala keyakinan keimanan kita yakin bahwa benar-benar terjadi yang namanya Isra ini. Isra itu Bapak Ibu itu dari masjid ke masjid, dari bumi ke bumi, dari perjalanan kota ke kota, masih mendatar namanya. Perjalanan yang masih sama-sama di dunia. Nah, kalau di zaman sekarang itu akan sangat mudah. Kalau zaman sekarang. Karena kalau kita ke Jakarta hari ini bisa PP. Mulang balik. Sambat kita berangkat keramian mulang dapat. Walaupun mungkin tersangkut di balik papan. Yang jelas di zaman kekinian, apalagi kita memiliki pesawat pribadi, sangat memungkinkan. Tapi zaman dulu yang kendaraannya hanya unta, kuda, maka mustahil. Nah, kemustahilan itu berlogikanya seperti itu, bahwa yang diperjalankan, yang berjalan itu bukan maunya Rasulullah, tapi dia diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mendatar Bapak Ibu, perjalanan dari masjid ke masjid sebagai hikmah bahwa dalam kehidupan kita ini harus menjaga yang namanya hubungan manusia dengan manusia. Kita kenal dengan hablum minannas. Hubungan sesama manusia harus tetap terjaga. Amun kita bacang kalingan biasa saja. Amun kita salah paham barangat-rangat tiatian biasa saja. Ya. Itu namanya dinamika dan romantika kehidupan kita. Namanya babising-bisingan, bakalai, basakit-sakit, biasa saja. Asal jangan rangat tiat itu berkepanjangan sampai mendandam, sampai turun-turunan. Jangan. Itulah yang diajarkan, menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Bertoleransi kita, berbeda agama tetap kita jaga, kita harus jaga semuanya itu. Apatah lagi kita benar-benar sebagai seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi setiap kita muslim itu, beriman itu adalah bersaudara. Jadi gambaran orang basaparidiana itu, Bu, diibaratkan bangsa badan kita ini. Rangat kepala, rangat keperais badanta. Batista badara, pusing juga kepala. Jadi apapun yang sakit di tubuh kita ini, maka anggota lain juga akan merasakan. Kira-kira gambaran seperti itulah yang diajarkan Islam, bahwa setiap kita yang beriman ini adalah bersaudara. Nah, bersaudara itu digambarkan sebagaimana satu tubuh. Sakit tangan kiri, tangan kanan. Jadi semuanya refleks, ya. Refleks semua sebagai bentuk toleransi dan tolong menolong di dalam kehidupan. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Isra itu simbol dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ada lagi hikmah yang dapat kita ambil. Simbol Islam itu masjid, Bapak.
masjid. Ini masjid luar biasa ini. Zamannya Majahri ini telada. Alhamdulillah. Satu-satunya masjid dulu waktu pertama. Ini anu teh hebat, anu teh mega. Dulu landak tahun ke sekarang ini. Ya. Mungkin lebih banyak ada lagi nupuri. Tapi zaman-zaman pertama kali inilah anu teh hebat. Ada di kampung masjid yang mega, masjid yang hebat. Ngeliat kaligrafinya, warnanya, bangsa langit. Cuma pertanyaannya, simbol masjid ini simbol Islam. Di dalam Isra Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggambarkan pengingatan kepada kita sebagai seorang muslim, jangan jauhi masjid. Kita bangun bagus-bagus masjid, kita berlomba sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, semegah-megahnya. Baik, bagus. Tapi masjid yang mega, masjid yang bagus, masjid yang lengkap, masjid yang semua fasilitasnya tersedia menjadi tidak bernilai apa-apa kalau jamaahnya tidak ada. Nah, makanya Bapak Ibu, nanti pada saatnya apa sesungguhnya untuk kita memakmurkan masjid itu. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, kita naik ke langit. Kalau Isra tadi dari masjid ke masjid, dari bumi masih ke bumi, perjalanannya mendatar, maka Mi'raj itu definisi yang berbeda. Kalau Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'rajnya Rasulullah harus kita pahami, ini lebih-lebih tidak akan terjangkau dengan akal kita. Kenapa? Karena malaikat Jibril sekalipun yang mengawal ketika dia angkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Jibril itu sendiri tidak bisa mengawal ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibutuhkan untuk meyakini Mi'rajnya Rasulullah tidak lagi dengan memakai analogi semut tadi, tapi sudah dengan keyakinan kita bahwa kita harus beriman kepada apa yang sudah menjadi sejarah daripada Isra Mi'raj ini. Sampailah Rasulullah di Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhannya, selesai yang namanya Isra Mi'raj. Bu, selesai sudah Bu. Isra sudah kita jelaskan, Mi'raj juga sudah kita selesaikan, habis sudah. Sementara waktu masih ada setengah jam. Berapa lakunya ini Bu? Nah ternyata Bapak Ibu, begitu dia sudah bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang Jibril itu tidak boleh masuk. Sebagai perlambang dan makna Bapak Ibu, ternyata Jibril itu tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, tapi ternyata ini sebagai perlambang manusia itu bisa lebih mulia dibanding daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin yang sering kita baca, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal Jadi sebaik-baik penciptaan adalah kita bernama manusia. Makanya manusia kalau sudah dikehendaki Allah melebihi malaikat kehidupannya. Tapi apa kata Allah? Radadnahu asfala safilin. Ternyata manusia kalau tidak sesuai dengan kadar dan ketentuan Allah, summa radadnahu asfala safilin, dia lebih rendah, dia lebih hina, dia lebih buruk daripada hewan sekalipun. Summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Begitu dia bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, apa yang diterima itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung tadi. Nah, disinilah saya hanya menambahin. Ketika dia menerima perintah sholat yang diberikan oleh Allah 50 kali dalam sehari semalam, Bapak Ibu, 50. Kebayang dah Bu, sholat kita 50 kali dalam sehari semalam. Waktu kita hanya 24 jam. Kalau kita bagi 2 setengah jam, berarti setiap setengah jam Allahu Akbar. Baru kita nak bakar raja, baru kita nak bapadi, baru kita nak macam-macam kerajaan. Hayya 'alas shalah. Baru kita nak menyiap-nyiapkan jualan, takut orang banyak berkunu-kunu. Hayya 'alal falah. Jadi setiap beberapa waktu azan lagi, belum kita mengapa-ngapa, azan lagi. Begitu Rasulullah turun, ada beberapa nabi yang ditemui, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, masing-masing dengan tingkatan langitnya. Tapi begitu dia ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, disapa. Bro, dapat oleh-oleh apa dari Tuhan? Kira-kira bahasa kita gitu Bu ya. Ini bukan bahasa ceritanya, ini supaya mudah saja. Apa kata Rasulullah? Saya mendapatkan perintah wajib sholat 50 kali dalam sehari semalam, kata Rasulullah kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Bro, balik lagi. Balik. Minta dengan Rabbmu, kurangi. Dalam riwayat diceritakan Rasulullah itu berbolak-balik. Setiap dia minta kepada Allah, kurangi 5. Setiap datang ke Nabi Musa, suruh lagi balik, balik lagi, kurangi 5. Terus seperti itu, bolak-balik 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 10, 5. Nanti terakhir begitu dia bawa 5, Nabi Musa lagi itu mengingatkan. Bagaimana? Alhamdulillah, inggan 5 lagi. Kini Nabi Musa, bapaling lagi kau gay, bapaling. Ndak ada takanna, ini umatku besar-besar, jagau-jagau, bapaling kau lagi minta. Apa kata Rasulullah? Aku telah bakaya supanku, telah sedang saja 50, dikurangi 5, dikurangi 5. Masa 5 ini mun dikurang lagi, bisa nuku bawa. Ternyata apa prediksi Nabi Musa, Bapak Ibu? Terjadi ternyata. 5 kali dalam sehari semalam kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana prediksinya Nabi Musa yang menyuruh kembali kepada Allah, tapi Rasulullah menggambarkan kepada kita kalau sudah minta ke orang itu tahu diri. Auntallah minta berulang-ulang, enggak apa-apa kan? Sekali, 2 kali, tapi berkali-kali menggayu ya tijuat tuh. Ini yang diajarkan Rasulullah, ya. Supan aku nak minta terus satu. Ini mengajarkan kepada kita yang hidup hari ini dalam hikmah Isra Mi'raj ini, tahu diri kita, tahu supan bah. Amun biasa kita minta tolong, minta bantu itu biasa. Tapi amun niat toto saja jua. Mengambil hati jua tuh, ndak ada nu lain iya lagi nu datang iya lagi, tidak ada kan nu lain gania ini saja kah? Nah kan biasanya demikian. Malas juga kita. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Rasulullah tidak lagi minta kepada Allah untuk dikurangi, langsunglah dia kembali ke bumi. Belum sampai waktu subuh
membawa oleh-oleh itu. Disitulah terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat Mekah, penduduk Mekah ketika membawa berita ini. Jadi yang beriman semakin goyang. Tapi setelah peristiwa tadi ada Abu Bakar yang membela, ada validasi yang disampaikan, ada bukti-bukti nyata bahwa dia berjalan, maka disitulah orang beriman semakin mantap, yang kafir juga beriman. Disitulah sebenarnya kebangkitan mulai semakin menguat, bahwa Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Arab. Nah, tinggal Bapak Ibu, kita sudah Isra, kita sudah Mi'raj. Tinggal oleh-olehnya yang dibawa yang tadinya 50. Tapi apa kata Allah? Walaupun 5, tetap diberikan ganjaran, setiap kebaikan itu mendapat kebaikan 10 kali. Maka kalau kita melakukan 5 kali, tetap tercatat 50 kebaikan. Disitulah rahman dan rahimnya Allah kepada kita, yang memberikan fasilitas dan nikmat yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Nah, maka yang menjadi urgensi, menjadi kepentingannya, yang menjadi tolak yang sangat fundamental di dalam Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita melaksanakan yang namanya ibadah sholat itu? Ibu-ibu sudah sholat, Bu? Bu, sudah sholat, Bu? Bapak-bapak insya Allah sholat, Pak, ya? Jangan tidak sholat, Pak. Karena sholat ini amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang khusus, diambil, diundang Allah. Kalau zakat, puasa, haji, itu cukup dengan dititip melalui malaikat Jibril disampaikan. Tapi urusan sholat tidak bisa dititip, Allah langsung mengundang. Itu apa maknanya? Urgensinya, kepentingannya. Yang namanya ibadah sholat itu tidak boleh kita main-main. Begitu kita balik, begitu kita sudah kena kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka harus kita melaksanakan ibadah sholat itu. Karena nanti yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah, sholatmu baik apa tidak? Kita rajin infak, kita rajin sedekah, kita rajin puasa, kita baik dengan siapapun. Kalau sholat tidak menjadi landasan amal-amal kita, maka nol. Kenapa? Karena sholat ini pembeda antara kafir dan yang beriman, Bapak Ibu. Makanya kalau orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam, tidak pernah kita lihat namanya mereka sholat. Tapi kalau puasa ada, kalau infak dan sedekah paling kencang mereka. Tapi yang namanya sholat tidak mereka lakukan. Karena perintah sholat ini hanya umat Islam yang mengerjakannya. Walaupun ada, tapi pasti beda caranya. Nah, makanya yang namanya sholat ini harus kita jaga. Sholat ini merupakan sebaik-baik amal ibadah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah. Baik sholat kita, insya Allah amal-amal yang lain menjadi baik. Tapi kalau buruk sholat kita, maka yang lain pula menjadi buruk. Maka hari ini yang belum melaksanakan ibadah sholat, sekuat tenaga kita harus yang namanya mendirikan sholat itu. Tingkatan orang sholat itu memang beda-beda, tapi sudahlah, tingkatan manapun kita, yang penting sholat dulu kita. Karena ada orang sholat yang memang sudah benar-benar bukan lagi kewajiban, bukan, tapi sudah menjadi kebutuhan dia. Belum waktu sholat dia sudah bersiap-siap, dia sudah menyetel waktunya, hatinya. 5 kali dalam sehari semalam ini.
Makanya Allah atur. Ini juga ketetapan dan kadar Allah kenapa 5 waktu ini terjadi. Begitu masuk malam, kita maghrib. Maghrib itu waktunya hanya kurang lebih 1 jam dengan Isya. Allah tahu kepentingan kita di maghrib dan Isya itu sedikit sekali. Ya, waktu-waktu tertentu saja kalau kita sibuk. Seperti kepala kampung, maghrib Isya itu sibuk itu. Tetapi tetap saja sesibuk-sibuknya kita, orang-orang yang beriman, dia siapkan antara maghrib dan Isya ini menghadap Allah terlebih dahulu. Nanti Isya dan subuh panjang waktunya. Ada limit waktu yang sangat-sangat panjang. Dari jam 8 sampai nanti masuk jam 4. Jadi lama ini, jam 5 malah. Karena Allah tahu kebutuhannya apa kita ini. Diperpanjanglah untuk tidak sholat di situ. Tidak diwajibkan kita. Kita butuh istirahat. Kita butuh dengan kawal. Kertian bola? Malam itu butuh kita dengan kawal. Benyaman-nyamanan, ya, bagas-agasan. Allah tahu, Bu. Kasih sayangnya Allah disiapkan. Nah, di sanalah waktu yang panjang untuk kita berbagi kasih sayang dengan anak, istri, keluarga. Panjang waktunya. Tapi bagas-agasan dengan bininta, Pak. Jangan bini orang. Lahal pulang atuh. Tapi interval waktu yang panjang ini Bapak Ibu, Allah berikan yang namanya bonus. Karena terlalu panjang interval daripada sholat Isya dan subuh, ada waktu yang bonus diberikan oleh Allah agar kita bangun di tengah malam yang namanya sholat lail atau sholat tahajud. Kenapa? Khawatir panjangnya waktu ini melalaikan kita ingat dari Allah. Lupa kita dengan Allah. Karena tidak sedikit kalau orang-orang yang mau mabuk, mau judi, mau semua kenikmatan dunia, inilah waktu yang dia pilih. Waktu yang panjang ini. Ya. Dia bermaksiat kepada Allah, waktu yang panjang inilah pasnya. Malam-malam kelayapan sampai waktu subuh. Makanya Allah ingatkan, interval waktu yang panjang ini, bangunlah engkau sebagian malam untuk munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, adukan semua persoalanmu kepada Allah. Allah persiapkan itu. Begitu selesai subuh, ada lagi interval waktu yang juga lumayan panjang, yaitu subuh dengan zuhur. Ini juga panjang. Allah tahu kenapa intervalnya begitu panjang. Kita butuh hidup, kita butuh aktivitas, kita butuh ikhtiar, kita butuh usaha, kita butuh berjualan kuno-kuno laku. Ada waktu yang panjang diberikan oleh Allah. Tapi waktu panjang ini lagi-lagi jangan sampai aktivitas pekerjaan kita, bergaul kita dengan sesama melenceng dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Kasih lagi sinyal, ada waktu untuk kita munajat kepada Allah di waktu pagi hari 9, 8, 9, 10 sampai menjelang zuhur kita sholat duha. Tapi ingat Bapak Ibu, harus kita luruskan, karena saya dulu juga beranggapan yang seperti ini. Kalau orang yang sudah rajin sholat duha itu diberikan rezeki yang banyak, hartanya melimpah, jangan ya, bukan itu. Ya. Sama juga dengan sholat lail itu. Jadi proses ibadah yang kita lakukan, fokusnya itu mengharap ridha Allah. Bukan karena kita kepengen disebut alim, bukan karena kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, bukan. Tapi setelah kita melaksanakan sholat duha ataupun sholat lail,
minta, munajat tidak dilarang. Tapi begitu kita Allahu Akbar, lillahi, kita itu bukan Allah. Lillahi, uang lillahi, harta lillahi, pangkat, jabatan, kedudukan, itu yang salah. Makanya kalau rizki itu bukan ukuran ketaatan orang, Bapak Ibu. Jadi sering kita salah di dalam menafsirkan. Apa juwayatullah hidupnya tuh dam itu saja. Pasti ya karena dato sampai yang ini. Jangan. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Tapi yang ada hubungannya adalah ketentraman dan kekayaan hati, ketenangan jiwa. Tapi kalau urusan harta, uang yang banyak, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat justru lebih kaya dibanding kita. Kalau ukurannya sholat, ibadah, taat, lalu kemudian ukurannya rizki, ya Rasulullah lah yang paling kaya. Ternyata kan tidak. Karena kekayaan, rizki itu beda ya. Kekayaan itu boleh jadi dengan kasat mata, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana. Tapi belum tentu dia bisa menikmati semua. Tapi begitu sedikit saja kita punya, lalu kemudian kita bisa menikmati dan merasakannya, itulah rizkinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai setelah zuhur lalu kemudian asar sebagai penutup di siang hari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu rapi dan teraturnya Islam, Allah mengatur pedoman kehidupan kita. Maka dengan pelaksanaan ibadah sholat ini sudah sempurna dan teraturnya kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi proses sholat itu sendiri sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Begitu kita berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, konsentrasi dan fokus serta niat kita bukan kepada yang lain. Supaya kita dipuji kepala kampung, dipuji Pak RT, dipuji BPK, dipuji tetangga, dipuji mantua, dipuji mertua, dipuji orang lain. Jangan. Alus ke parais. Demi itu kita Allahu Akbar. Semuanya kecil. Pangkat jabatan kedudukan, ya Allah kurus semangat pangkat jabatan kedudukan ini. Hingga seujung-ujung kuku tidak sampai. Karena jabatan yang kita miliki itu satu saat akan habis, akan hilang, akan lengser. Jadi kalau kita berbangga dengan pangkat jabatan kedudukannya, itulah ciri daripada budak daripada dunia. Begitu kita takbiratul ihram, kecilkan semua yang ada. Disitulah tantangan dan ujian kita Bapak Ibu. Karena begitu sholat dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Allah menyuruh kita sholat. Dirikan sholat, ayo sholat, dipanggil oleh Allah. Tapi kan tidak sedikit yang kita itu reaksinya biasa-biasa saja. Anu bakar aja tetap bakar aja, mencangkul tetap, terbungkuk-bungkuk mencangkul. Anu mangail tetap saja marikut. Ya, enggak ada. Jadi demi itu dikumandangkan Allahu Akbar, tergetak paling tidak di hati. Oh, zuhur, oh asar. Nah apalagi subuh Bapak Ibu. As-salatu khairum minan naum. Bakalokot. Ya. Apalagi anu ajan di masjid ini, makanya pengurus carilah anu ajan untuk puri-puri bah. Mohon maaf, karena ini juga berpengaruh juga ini, ya. Tidak apa-apa dibayar, tidak ada salah. Karena apa? Karena masa urusan dunia kita bayar mahal, urusan akhirat tidak kita bayar.
demi kebaikan, tapi lagi luruskan niat. Namun subuh ini kan namun dari kita lepak lagir membangun ini kan sakit. Anu tak biasa bangun saja itu, namun dari kita ungkit buritnya, kita cucuk perutnya, sakit. Oh gai bangun gai bangun gai bangun. Anu lambat itu mikmu guling ya tatap. Nah dibawakan air, nggak usah sembir, segayung saja. Ya. Makanya pengurus masjid harus cermat ini juga. Minimal digilir anak-anak anu tak sanggam-sanggam suaranya. Lain cada dapat anu cada sanggam, cuma lebih utama. Apalagi subuh itu kan, bayangkan namun sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah bangun? Makin bakalokon. Hayya ala salah. Ya Allah ya Rabbi, maaf sekali maaf. Lain memunyikan suaranya ada sanggam. Cuma ini untuk ibadah kita, bekal kita. Ya. Jangan rugi, jangan takut kita membayar. Makanya kita disuruh impak sedekah itu dalam rangka itu. Ya. Coba nur sanggam-sanggam, biar bayarnya mahal. Kita sia-sia. Ya. Apalagi yang jadi imam kan sanggam, big panjang-panjang yang membaca itu nyaman rasa. Tapi yang mendadak karuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nyaman. Banyak penak panjang mendengar sarubit saja telah gatal telinga, gatal borit. Nggak usah ayat-ayat panjang, ayat-ayat pandak saja bersakit kita nak khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau imam-imam sanggam itu ya Allah ya Rabbi nyaman kita. Makanya ini harus kita juga pintar-pintar, khususnya pengurus masjid. Hadirkanlah. Insya Allah anak-anak kita ini banyak anu hebat. Pemuda-pemuda kita ini banyak. Orang-orang tua kita ini banyak. Tinggal berembuk saja baik-baik. Amun sikut-sikutan, kelayan-kelayan di pengurus satu biasa tuh, biasa, ya. Kami ini juga pengurus takmir, biasa saja, ya. 1-2 orang ada saja tuh muncul, ya. Anu manga nyalu-nyalui bah, enggak apa-apa. Disitulah nilainya, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi. Begitu kita paham yang namanya sholat adalah amal yang terbaik, maka lakukan, jangan sampai tinggalkan. Ini sholat saking pentingnya Allah berikan yang namanya rukhsah Bapak Ibu. Rukhsah itu dalam bahasa fikih keringanan. Kalau kita berangkat ke Samarinda, ke Tarakan yang kira-kira tidak ada jaminan kita bisa tepat waktu, ambil rukhsah itu. Walaupun beberapa pendapat kalau kita sudah sampai di tujuan boleh kita normal, tapi sesungguhnya rukhsah itu adalah kebaikan Allah, keringanan Allah kepada kita dan lebih baik kita ambil. Ya. Kenapa? Tidak pernah kita bisa menjamin, apalagi lewat darat, apalagi banyak hal lah. Namanya kita di kampung orang kan, apalagi ada jalan sebagainya. Jadi musafir itu ada yang namanya rukhsah keringanan. Kita boleh menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Bahkan kita boleh meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Disebut jamak kasar. Di awal waktu kita sebut jamak takdim, di akhir waktu disebut jamak takhir. Ambil alau saja. Karena tidak ada yang menjamin. Kalau kita dalam perjalanan itu kita bisa tepat waktu. Maka gunakan. Makanya kalau orang dalam perjalanan ini lebih ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu. Ini apa artinya Bapak Ibu? Saking pentingnya yang namanya tidak boleh meninggalkan sholat. Apalagi kita laki-laki bapak-bapak, jangan sama sekali kita tidak sembahyang. Tidak dapat kita berdiri duduk, tidak dapat kita duduk balimpang, tidak dapat balimpang kita. Dengan isyarat saja.
Bayangkan itu. Baiknya Allah dengan kita itu, yang penting kau sembahyang. Ndak dapat kau berdiri duduk, ndak dapat duduk balimpang, dapat balimpang. Kau dengan isyarat itu diterima Allah. Dengan isyarat itu artinya kan kita ndak ada gerakan, tapi dengan isyarat hati saja. Katakanlah ada penyakit atau susah, tapi Allah itu beringankan. Nah, mundala dengan isyarat jonda dapat, sembayangkan saja. Nah, itu terakhirnya tuh. Entahlah dengan isyarat juga anda dapat, nah berarti sembahyangkan. Jadi Bapak Ibu membiasakan yang namanya ibadah sholat ini. Sayang. Nah, amun ibu-ibu penyakitnya gila menyaman-nyamankan waktu amun sembahyang. Apalagi menitalah kedatangan tamu, dia kalah kalinya rasanya. Dinya lakinya, "Mang kok ada sambayang ding?" Masih ada. Masih ada sarubit nih. Padahal telah bersih. Telah bersih. Belum ya dampa mandi. Nah, memulai meningguang. Nah, laki juga anak kepalanya tuh. Jadi demi itu berhenti dan selesai, segerakan. Berhenti waktu zuhur, wajib sholat zuhur. Berhenti subuh, mandi, sholat subuh. Jangan, biasanya anak-anak muda itu Pak, pas tidak ada lagi barang itu, jelas-jelas bersih, segerakan mandi. Kewajiban sudah jatuh kepada kita. Ya. Karena mengakali Tuhan berarti mengakali diri entah meningguang. Nah Bapak Ibu, 5 menit lagi. Kita habiskan 5 menit, Bu. Takbiratul ihram, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salat ini bukan untuk Allah, Pak. Bukan untuk Allah, kembalinya ke kita. Inna salata wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah benar-benar menjaga sholatnya itu akan bisa mencegah yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Begitu dia ingin melakukan kesalahan, itu direm, itu diingat, itu dia menganggap Allah hanya Allah yang besar, maka yang lain kecil. Jadi dia bagian daripada untuk mengontrol iman kita. Segala kesalahan. Nah, ada orang bakaya telah sembayangnya rajin ya, tapi masih saja bakal lakukan nerakaruan kan? Ada kan kita dapatkan demi itu. Nah, jangan juga kita tumpalak. Tumpalak tatu demi ini. Kau ini mengalau sembayangmu bah. Jangan Pak. Jadi bersangka baik saja. Untung ya sembayang. Amun dah biasa lebih demi ini. Demi itu caranya. Jangan ditumpalak ya. Karena boleh jadi sholatnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memastikan sholat kita diterima itu mampu mengendalikan diri Bapak Ibu. Karena sholat itu dilatih kita sabar. Coba bayangkan, begitu apalagi kita bermakmum ya. Kalau imam itu belum ruku, tidak boleh yang namanya makmum itu ruku. Jadi harus sabar. Jadi semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu terkumpul semuanya di dalam ibadah sholat. Puasanya iya, karena kalau sholat makan berarti batal kan? Ya, dilarang bicara kecuali ucapan dan lafaz yang memang dibenarkan. Ya, bahkan para ulama kalau misalnya di sujud terakhir itu kita berlama-lama minta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan, itu pun tidak boleh berucap dengan lisan kita, cukup dengan hati kita. Saking apa? Yang namanya di dalam sholat itu tidak boleh berbicara kecuali lafaz dan bacaan yang dianjurkan. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan lewat peringatan Isra Mi'raj ini, yang hari ini baru sholat maghrib, tambah-tambahi ke Isya dulu kan, tambahi ke Isya. Anu telah dapat sholat maghrib dan isya, subuhnya masih kesiangan, ya belajar-belajar. HP kita kan ada, dipasang alarmnya itu ndak apa-apa. Setel anu paling landas-landas, ya.
Enggak kita bangun balayak demikian kan? Tidak apa-apa ya. Ini HP kita berganti-ganti terus, tapi alarm sholat subuhnya tidak pernah kita nyalakan ya. Ada juga kita nyalakan, demi coba bunyi kita tabakkan, kita matikan ya. Jadi kesungguhan hati, makanya di dalam Isra Mi'raj ini ada proses pembedahan hati Rasulullah. Ini intinya apa? Setiap kebaikan itu mulai dengan hati yang bersih. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu siap ya, teman-teman sekalian, kula keparais, indah amma, niatkan dalam hati untuk sujud dan rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah oleh-oleh kita memperingati Isra Mi'raj pada hari ini. Mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj ini, belajar yang belum tahu, yang sudah melaksanakan ibadah sholat tingkatkan 17 rakaat yang standar saja dulu. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, itu saja dulu. Yakinilah kalau sudah ini 4 bulan berturut-turut, tidak pernah putus, muncul itu sholat duhanya, muncul itu sholat malamnya, insya Allah. Munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kuncinya buka hati kita, Bu ya. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya kalau kita tidak mau membuka hati. Karena amun kita sering bertanya ke kawan, "Mak udah sambayang guys?" Ikan dia saja mentala mendapat hidayah. Tidak dapat itu. Ya. Harus kita paksakan saja dulu, tidak apa-apa. Sambil memperbaiki, sambil membenahi. Tepat 11 kurang 5 sesuai janji saya, 1 jam saya berdiri di sini. Terima kasih atas segala perhatian kepada seluruh panitia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan, juga terkhusus kepada Bapak Kepala Kampung. Bapak Kepala Kampung ini setiap hari kita ketemu di WA saja, dan hari ini baru kita bisa kopdar ya, kopi darat. Jadi saya juga ikut serta di grup desa kita ya. Walaupun tidak punya peran apa-apa ya, palingan mengirim dakwah-dakwah untuk memberikan pencerahan, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.